Baik, bismillahirrahmanirrahim. Karena sekarang sudah jam 8:05, pertemuan yang kedua ini kita mulai terlebih dahulu. Nanti apabila ada yang join, bisa saya admit. Oke, sebelum kita memulai di pertemuan kedua ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing, supaya apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat cukupkan. Ya, sesuai yang sudah saya infokan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan membahas tentang dasar-dasar dari algoritma dan pemrograman. Kemarin teman-teman LPSPL sudah mencoba untuk instalasi tools-tools yang dibutuhkan. Kemudian hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang algoritma dan pemrograman sebelum nanti kita praktek untuk membuat program itu sendiri. Di pertemuan kemarin sesuai di grup sudah sukses semua berarti ya. Ya mungkin kemarin ada beberapa hambatan tetapi sudah berhasil kita troubleshoot bersama, yang akhirnya semua teman-teman peserta training sudah berhasil install perangkat lunak yang nantinya kita butuhkan. Oke, di hari ini nanti kita akan mempelajari tentang algoritma dan pemrograman. Apa itu algoritma, kemudian struktur dasar algoritma itu seperti apa, kemudian juga kita mengenal flowchart, terus nanti di tengah-tengah juga ada tantangan kecil dari saya untuk para peserta. Kemudian kita mempelajari tentang apa itu pemrograman dan hubungan antara algoritma dan pemrograman itu seperti apa. Oke, teman-teman bisa fokus ke screen masing-masing. Sekarang kita mulai materi yang pertama, yaitu apa itu algoritma. Nah, jadi ini sekedar pengetahuan saja supaya tidak asing ya, algoritma itu apa. Jika ditinjau dari sejarah, algoritma itu berasal dari penyebutan orang barat terhadap ilmuwan asal Arab, Al-Khawarizmi, yang banyak berkontribusi di bidang matematika. Jadi memang dari ilmu dasarnya bahwa algoritma itu adalah serangkaian rumus matematika untuk menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, secara definisi, algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma sendiri merupakan jantung dari ilmu informatika, terutama bagian pemrograman. Karena mesin itu tidak bisa memahami secara langsung instruksi menggunakan bahasa manusia, makanya diperlukan algoritma supaya manusia itu bisa memberikan instruksi kepada mesin. Nah, selain adanya algoritma, nanti juga kita butuh pemrograman, bahasa pemrograman, supaya mesin itu bisa menerjemahkan dari bahasa manusia, kemudian menjadi algoritma, kemudian menjadi bahasa pemrograman, sehingga mesin bisa memahami apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Kemudian beberapa karakteristik algoritma adalah yang pertama terbatas. Terbatas itu artinya jumlah proses di dalam algoritma itu terbatas, sehingga ada kejelasan mana awal dan mana akhir, dan harus ada outputnya apa. Kemudian yang kedua adalah tidak ambigu, di mana setiap langkah terdefinisi dengan jelas. Ini nanti saya sertakan contohnya supaya lebih memahami apa yang disebut tidak ambigu. Kemudian efektif, yaitu setiap algoritma harus menghasilkan output. Jadi tidak ada sesuatu yang disebut algoritma
akan tetapi dia tidak ada outputnya, tidak ada sesuatu yang dihasilkan. Terus kemudian yang terakhir adalah efisien, di mana susunan langkah-langkah yang kita buat itu harus sesederhana mungkin dalam menyelesaikan masalah. Jadi fungsi dari algoritma ini adalah memperpendek langkah-langkah, bukan malah memperumit, bukan malah menyulitkan, seperti itu. Ini contoh pernyataan yang ambigu tadi ya. Ini contohnya misalkan sebutkan beberapa tempat wisata dengan pengunjung yang banyak. Nah, di pernyataan ini terdapat beberapa parameter atau beberapa kata yang masih ambigu, yang masih belum jelas ukurannya berapa. Nah, mungkin dari teman-teman peserta training ada yang tahu apa yang ambigu di kata-kata ini. Bagi yang tahu silahkan nyalakan mic dan ngomong aja. Ya, banyak. Ada lagi nggak? Banyak, kata banyak ya maksudnya ya. Ini siapa yang ngomong ya tadi? Ya, betul sekali. Jadi yang ambigu itu adalah kata banyak dan beberapa. Ketika kita memberikan instruksi seperti ini kepada komputer, itu komputer tidak akan paham dan tidak bisa memberikan output yang kita inginkan. Ya, yang ada nanti malah komputernya bingung dan bisa, kalau istilah kasarnya adalah meledak gitu ya, karena tidak tahu dia harus memproses seberapa banyak, dia harus memproses berapa, seperti itu. Nah, dari pernyataan ini bisa kita perbaiki dengan menghilangkan kata beberapa dan banyak. Nah, ini ada yang saya bold ini adalah pernyataan yang masih ambigu. Nah, itu bisa kita perbaiki dengan cara seperti ini misalkan. Sebutkan 10 itu kan lebih definitif ya, lebih tidak ambigu daripada beberapa. 10 tempat wisata dengan pengunjung lebih dari 1000. Nah, itu kita bisa tentukan parameter banyak itu berapa, lebih dari 1000 atau berapa. Atau bisa kita perjelas lagi, misalkan sebutkan 10 tempat wisata pantai dengan pengunjung lebih dari 1000. 1000-nya berapa per hari. Nah, dengan seperti itu, komputer akan lebih memahami dan bisa memberikan jawaban yang tepat kepada kita. Kemudian setelah kita memahami karakteristik dari algoritma, sekarang adalah kita memahami tentang struktur dasar algoritma. Yang dimaksud struktur dasar itu adalah struktur yang terkandung dalam semua algoritma, baik yang paling sederhana hingga yang paling rumit sekalipun. Nah, setiap algoritma mengandung beberapa unsur ini, tapi tidak harus semuanya terkandung jadi satu, bisa beberapa atau bisa semuanya. Ada 3 struktur dasar, yaitu pengurutan atau sequence, kemudian pemilihan atau selection, atau biasanya di pemrograman kita sebut conditional, kemudian terakhir pengulangan atau looping atau loop gitu ya. Nah, kemudian penjelasan dari masing-masing struktur dasar, urutan, sequence atau runtutan ya dalam struktur algoritma adalah bahwa instruksi-instruksi dalam algoritma diproses secara berurutan langkah demi langkah dari awal sampai akhir, dimulai dari langkah pertama hingga langkah terakhir. Jadi memang karakteristiknya sesuai dengan karakteristiknya tadi, algoritma itu hanya menerima perintah yang secara berurut. Jadi misalkan kita memerintahkan dia langsung paralel, itu tidak bisa disebut algoritma, karena algoritma itu butuh input-output, di mana input itu bisa didapat, input dari satu proses itu bisa didapatkan apabila proses yang sebelumnya
sudah dilakukan. Makanya harus berurutan seperti itu. Contoh urutan ya, urutan menyeduh kopi. Nah, kemudian urutan nyalakan komputer, urutan memakai sepatu. Nah, ketika kita menyeduh kopi, kita kan tidak bisa bareng-bareng gitu ya. Misalkan tuang kopi, masak air, kemudian langsung dituang gitu kan nggak bisa. Kita harus ngambil cangkirnya dulu, kemudian nuang kopinya, masak air sampai mendidih, kemudian baru diseduh. Kita tidak bisa langsung seketika kopi jadi seperti itu. Kemudian menyalakan komputer juga ada urutannya, misalkan mencolokkan power supply, kemudian klik menekan tombol power, kemudian menunggu sampai nanti komputer nyala. Memakai sepatu juga seperti itu. Kita pakai ambil sepatu dulu, pakai kaos kaki, baru pakai sepatu. Tidak bisa belum kita ambil sepatu, tiba-tiba sepatu sudah terpakai di kaki kita, kan tidak bisa. Jadi memang algoritma itu sebenarnya adalah sesuatu yang sudah lazim kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Namun mungkin karena saking lazimnya kita tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari itu merupakan salah satu bentuk dari algoritma gitu ya. Jadi intinya apabila ada sesuatu yang urutan itu bisa disebut sebagai algoritma. Nah, ini implikasinya juga di instruksi ke pemrograman, di mana ketika instruksi bahasa pemrograman kita tulis, kemudian diproses oleh komputer, maka komputer itu akan memproses dan menerjemahkan setiap bahasa pemrograman yang ditulis tersebut secara beruntun, dari awal hingga akhir, dimulai dari instruksi pada baris pertama hingga baris terakhir. Nah, ini nanti implikasi dari struktur urutan ke cara kita menuliskan di bahasa pemrograman. Kemudian struktur yang kedua adalah pemilihan atau selection. Nah, pada umumnya instruksi algoritma setidaknya akan mengandung pemilihan atau selection. Nah, struktur ini atau instruksi ini akan muncul apabila ada kasus yang memiliki dua atau lebih alternatif penyelesaian. Contohnya di algoritma membuat kopi tadi ya. Yang pertama kita masak air, langkah pertama. Langkah kedua kita ambil cangkir. Langkah ketiga kita tuang kopi ke cangkir. Itu semua adalah sequence atau berurutan. Kemudian langkah keempat kita akan melakukan pengecekan ke air. Apakah air yang kita masak tadi sudah mendidih? Jika iya, lanjut ke langkah berikutnya. Jika tidak, tunggu sampai mendidih. Nah, langkah keempat ini bisa kita golongkan ke dalam algoritma selection atau kita biasa nyebutnya conditional. Di sini kondisinya adalah apabila air sudah mendidih, maka bisa kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu tuang air ke cangkir dan seterusnya. Tapi kalau belum mendidih, kita tunggu dulu sampai nanti mendidih. Terus kemudian yang ketiga adalah pengulangan atau looping. Struktur pengulangan ini digunakan untuk melakukan suatu proses secara berulang-ulang jika suatu kondisi terpenuhi atau sebaliknya. Biasa dipergunakan untuk mengulang proses pemasukan data, mengulang proses perhitungan, dan mengulang proses penampilan hasil pengolahan data. Langsung saja kita contohnya ketika algoritma membuat kopi tadi ya. Pada algoritma membuat kopi tadi terdapat langkah kita untuk mengecek kondisi air. Apakah airnya sudah mendidih atau belum? Nah, itu jika diterjemahkan ke dalam algoritma, maka kita akan mengulangi proses pengecekan air selama beberapa kali hingga kita mengetahui bahwa air sudah mendidih. Jadi di sini kita ada proses yang berulang, yaitu mengecek air ya. Kita ngecek berulang kali dan ada kondisi yang harus dipenuhi, yaitu air sudah mendidih. Sesuai dengan definisi dari looping tadi. Kita melakukan proses secara berulang-ulangan hingga suatu kondisi terpenuhi atau sebaliknya. Maksudnya sebaliknya ini kondisi terpenuhi atau kondisi tidak terpenuhi, seperti itu. Nah,
Di sini kondisi terpenuhi adalah air sudah mendidih. Nah, kita di pengulangan ini kita juga bisa memberikan parameter tambahan, misalkan menentukan berapa kali dalam 1 menit kita harus mengecek, atau berapa lama waktu tunggu yang kita tentukan sebelum kita melakukan pengecekan lagi. Misalkan kita ngecek pertama, kemudian belum mendidih, kita kasih waktu 1 menit. 1 menit lagi kita akan ngecek, kemudian kita cek apakah sudah mendidih, ternyata belum, kita tunggu lagi 1 menit. Ketika kita cek lagi apakah sudah mendidih, belum. Nanti kita cek lagi seterusnya sampai nanti air itu benar-benar sudah mendidih. Ketika air sudah mendidih, kita sudah tidak perlu mengurangi proses pengecekan air, kita bisa lanjut ke proses penuangan air ke dalam cangkir, seperti itu. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu dari teman-teman peserta training. Tentang dasar-dasar algoritma. Ya, mungkin belum ya, karena masih pengetahuan umum saja. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang flowchart atau diagram alur. Sebelumnya teman-teman di sini mungkin sudah pernah mengetahui atau sudah pernah berjumpa dengan yang namanya flowchart ini ya. Jadi biasanya di dokumen-dokumen prosedur gitu pasti ada flowchart. Nah, flowchart atau diagram alur adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk menuliskan algoritma. Bentuk dari flowchart adalah diagram yang terdiri dari beberapa simbol, di mana nanti masing-masing simbol memiliki makna atau fungsi tersendiri dan dihubungkan dengan garis alur. Nah, misalkan ini sering kita jumpai di prosedur-prosedur kayak pengurusan dokumen gitu, atau biasanya kalau kita ngurus SIM ke Polres gitu kan pasti ada prosedurnya. Harus cek kesehatan dulu, kemudian harus melengkapi dokumen, kemudian nanti ada tes di lapangannya, kemudian nanti kita foto terus SIM jadi. Nah, itu biasanya digambarkan, itu termasuk algoritma juga, kemudian biasanya digambarkan dalam bentuk diagram. Nah, tapi kalau yang publik gitu mungkin diagramnya lebih friendly ya, lebih menarik gitu, digambarkan dengan gambar orang, gambar proses. Tapi kalau di flowchart ini, karena tujuannya adalah untuk menstandarisasi penulisan alur atau diagram, maka di sini sudah ada beberapa bentuk atau beberapa simbol yang disepakati, di mana masing-masing simbol nanti memiliki makna atau fungsi tersendiri. Nah, untuk simbol-simbol flowchart di sini ada beberapa. Yang pertama ada simbol seperti ini, seperti elips yang ini lebih ke persegi panjang, tetapi ada setengah lingkaran di kedua sisinya. Itu namanya adalah terminator. Terminator itu nggak hanya robot yang memusnahkan manusia, tapi di sini juga simbol. Fungsi dari terminator ini adalah untuk menuliskan bagian permulaan dan akhir dari suatu algoritma atau program. Nah, sesuai dengan ciri-ciri algoritma tadi ya, ada terbatas dan memiliki awalan dan akhiran. Kemudian ada flow line atau garis alir. Ini ada untuk menggambarkan arah aliran program. Terus kemudian yang bentuknya seperti ini persegi, segi 6 tapi agak panjang di sisi atas dan bawahnya, itu namanya adalah preparation atau proses inisialisasi, di mana di sini kita bisa memberikan nilai awal atau harga awal dari sebuah kondisi. Nanti misalkan pemberian nilai awal itu
Misalkan seperti ketika kita menghitung luas lingkaran, itu kan kita punya pi ya. Pi, kemudian ada jari-jari, jarinya berapa, nah itu bisa kita inisiasi di sini. Misalnya jari-jarinya 10, pi-nya pasti 3,14, nanti kita inisiasi di sini. Kemudian yang berikutnya, yang bentuknya hanya rectangle atau persegi panjang gini, ini menunjukkan proses. Jadi nanti di sini kita bisa menuliskan proses yang dilakukan di dalam sebuah alur itu apa. Proses pengolahan datanya apa? Apakah suatu nilai nanti dijumlahkan, dikurangi, atau dibagi, atau dikalikan? Itu bisa kita tuliskan di proses. Kemudian yang bentuknya apa namanya ini ya, jajar genjang atau trapesium ya, trapesium. Itu bisa itu namanya adalah input atau output. Bisa kita gunakan untuk menuliskan input atau output dari sebuah data. Nah, ini tadi mungkin koreksi untuk preparation dan input output. Dalam contohnya di penghitungan luas lingkaran tadi, yang preparation itu kita tuliskan pi-nya berapa. Tapi untuk input itu kita tuliskan jari-jarinya atau R-nya itu berapa. Nah, kadang juga antara preparation dan input ini opsional. Kadang kita pakai yang input aja, yang preparation ini jarang dipakai. Kita langsung input ini sama saja nanti hasilnya. Kemudian ada simbol yang subprogram ini apabila di dalam sebuah flow itu ada flow lagi di dalamnya. Kemudian yang bentuknya ketupat ini namanya adalah decision, di mana di sini untuk menggambarkan conditional atau selection tadi. Jadi nanti ada percabangan di sini apabila nilainya true atau nilainya benar ke alur yang mana, apabila nilainya salah nanti ke alur yang mana. Kemudian ada simbol lingkaran ini untuk menghubungkan antara flowchart satu ke flowchart yang lainnya. Jika flowchart-nya itu cukup panjang, harus ke halaman berikutnya, nanti pakai ini. Kemudian ada off-page connector, ini penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Jadi setelah on-page, nanti kita tampilkan ini, nanti di halaman berikutnya diawali dengan yang off-page. Nah, mungkin kalau kita gambarkan dalam contoh seperti ini lebih mudah dipahami. Nah, ini contohnya adalah algoritma untuk menentukan bilangan genap. Nah, di sini bisa kita tuliskan mulai. Kemudian ini trapesium untuk memasukkan bilangan bulat. Misalkan kita masukkan 1, 2, 3, atau 4. Kemudian setiap bilangan bulat tersebut kita bagi dengan angka 2 dengan operasi bagi, jadi dibagi 2. Nah, nanti dengan kalau operasi sisa bagi itu berarti nanti yang didapatkan adalah ketika dibagi 2 itu menghasilkan 0 atau masih ada sisa. Nah, terus dilanjutkan dengan percabangan atau selection atau conditional. Nah, apakah sisa bagi setelah dibagi 2 menghasilkan angka 0? Nah, ini seharusnya ada yang kurang, yaitu pernyataan yes atau pernyataan true dan pernyataan false atau pernyataan no. Nah, jika yes, jika dibagi 2 sama dengan 0, maka bilangan tersebut bisa dianggap bilangan genap. Nah, di sini mengeluarkan output ya. Kalau ini tadi input, di sini sudah outputnya. Outputnya adalah genap apabila dibagi 0. Apabila dibagi 2 menjadi bersisa 0 nanti termasuk genap. Tapi apabila dibagi 2 sisanya adalah ganjil, sisanya bukan 0 ya, bukannya 0. Itu nanti program ini akan memunculkan bahwa bilangan tersebut ganjil, seperti itu. Misalkan di sini kita masukkan bilangan bulat 4 gitu ya. Nanti masuk di proses adalah bilangan tersebut 4 dibagi 2. Kalau ini sebenarnya bukan dibagi 2 tapi di mod ya. Kalau teman-teman ngerti operasional matematika yang namanya mod.
modulo. Modulo itu akan mengeluarkan sisa dari pembagian. Jadi misalkan angka 4 dibagi 2, nanti dia akan mengeluarkan 0 karena tidak bersisa sama sekali. Tetapi misalkan angka 3 dibagi 2, nanti dia akan menyisahkan angka 1. Jadi ketika 3 di mod 2, nanti dia akan menyisahkan angka 1. Berarti bukan 0 sisanya. Begitu juga dengan angka 5. Misalkan angka 5, ketika dia dibagi dengan 2, dia masih menyisahkan angka 2. Nah, itu berarti sisanya bukan 0. Tapi misalkan 6 bagi 2, nanti dia sisanya 0. Nah, nanti balik lagi misalkan 4 ya. 4 nanti dibagi di sini apakah 0? Jika 0, maka nanti program ini akan memunculkan tulisan genap. Berarti bilangan 4 termasuk bilangan genap. Kalau misalkan kita coba dengan angka 7, angka 7 kita masukkan di sini, di mod 2 nanti akan menyisahkan angka 1, karena 7 bagi 2, 6 ya, harusnya 2 kali 3, 6, 7 dikurangi 6, sisa 1, nah nanti sisa baginya tidak sama dengan 0, berarti dia ganjil. Jadi nanti program akan memunculkan tulisan ganjil, seperti itu. Contoh lagi menentukan, ini menentukan bukan kelulusan siswa, tapi menentukan luas dari sebuah bidang gitu ya. Nah, di sini kita input lebarnya berapa, panjangnya berapa, kemudian kita proses luas sama dengan panjang kali lebar. Nanti di sini dia menampilkan luasnya, yaitu panjang kali lebar tadi. Nah, ini contoh yang menyeduh kopi yang sebelumnya saya jadikan contoh sebagai algoritma, contoh algoritma. Kalau algoritma tadi dituliskan ke dalam flowchart, jadinya seperti ini. Mulai, kemudian kita ambil cangkir kopi dan airnya, kemudian kita proses yang pertama, yaitu tuang kopi ke dalam cangkir, kemudian proses yang kedua adalah kita masak airnya. Terus setelah ini anggap saja kita komputer di mana setiap kali kita melakukan proses diikuti proses berikutnya, yaitu cek air. Padahal kalau dalam kehidupan sehari-hari secara logikanya kan nggak mungkin ya kita begitu kompor dicetek, dinyalakan, kemudian langsung lihat sudah mendidih belum ya, kan pasti belum. Tapi kalau komputer itu harus kita beritahu bahwa setelah kompor kamu nyalakan, ceklah airnya. Apakah airnya sudah mendidih atau belum. Nah, ini kita proses cek air. Nanti apabila airnya sudah mendidih, nanti di sini kita komputer kita suruh memilih apakah dari hasil pengecekan air tadi airnya sudah mendidih. Jika belum, kita beri instruksi tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit dulu. Nanti setelah 5 menit berlalu, kita minta untuk cek air lagi. Nah, ini bisa kita sebut sebagai struktur algoritma yang ketiga tadi, yaitu looping ya. Di mana di sini kita akan mengulang proses tunggu 5 menit dan cek air sampai air itu benar-benar mendidih. Nah, ini ketika air sudah mendidih, baru nanti kita tuang air ke dalam cangkir, kemudian proses terakhir adalah kita mengaduk air tersebut, selesai, kopi siap diminum. Nah, seperti ini cara kita memberikan instruksi atau menggambarkan algoritma dalam kehidupan sehari-hari ke dalam flowchart. Ya. Nanti untuk bahasa pemrograman akan berbeda lagi caranya, nggak seperti flowchart seperti ini. Tapi kalau kita menggunakan bahasa pemrograman nanti lebih mudah lagi daripada flowchart. Nanti akan saya jelaskan juga di akhir kenapa kok jadi lebih mudah. Nah, ini saatnya kita tantangan kecil ya. Jadi di sini ada sebuah algoritma. Saya minta teman-teman peserta training untuk bisa membaca flowchart ini sama seperti saya menjelaskan contoh-contoh flowchart yang sebelumnya.
Mungkin saya beri waktu sekitar 1 menit untuk membaca dulu. Nanti apabila ada yang sudah siap, silakan nyalakan mic, kemudian sebutkan namanya, kemudian silahkan untuk coba menjelaskan. Ya, saya beri waktu menit, 1 menit dari sekarang. Sepuluh detik lagi, apa ada yang sudah berani untuk membaca flowchart ini? Ya, waktu habis. Silahkan teman-teman yang sudah yang mau untuk nyalakan mic dan sebutkan nama. Ada yang berani mencoba? Ya, mungkin saya tunjuk aja kalau nggak ada yang berani. Yaitu Pak Fajar, menyalakan mic, silahkan. Ya, oh ya, silahkan Pak Gunawan. Silahkan Pak. Siap. Betul. Ya, ya, mantap sekali Pak, sudah benar.
Secara algoritma sudah sangat benar, jadi memang seperti itu alur dari algoritma ini. Di mana yang pertama ini simbolnya adalah simbol input, di mana nanti di sini kita harus menginputkan nama mahasiswa dan nilai dari mahasiswa tersebut berapa. Ada input. Nah, kemudian di proses selanjutnya, di sini kita proses apakah nilai mahasiswa tersebut lebih dari 70. Nah, di sini seharusnya juga ada tanda tambahan yaitu yes or no. Kalau yes nanti ke kanan, kemudian nanti kita set bahwa keterangan dari mahasiswa tersebut adalah lulus. Tetapi jika nilainya kurang dari 70 atau sama dengan, karena ini kita pakai operator lebih dari ya, jadi kalau sama dengan 70 tetap tidak lulus. Nanti kita inisiasi nilai keterangan itu dengan nilai tidak lulus. Nah, kemudian program ini akan menampilkan saja. Jadi di sini belum sampai ada harus remedi atau harus menampilkan selamat Anda lulus atau seperti apa. Tapi di sini hanya menampilkan nama mahasiswa tersebut siapa, kemudian nilainya berapa, dan keterangannya apa. Keterangan ini bisa berisi lulus atau tidak lulus sesuai dengan nilainya yang dicek tadi. Ya, oke. Bagus, terima kasih. Bagus sekali Pak Gunawan analisisnya. Sudah bisa membaca flowchart dengan baik dan benar. Baik, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan dulu terkait algoritma, kemudian flowchart ini. Ya, Pak. Ya, nah, ya. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama adalah arah tanda panahnya ya. Nah, arah tanda panah itu apabila kita tidak memberikan tulisan yes atau no, itu secara default kalau yes itu akan ke kanan, kalau no akan ke bawah. Tapi kalau kita tuliskan yes atau no, itu bebas sebenarnya. Bisa yes kita yang ke bawah kita masukkan yes, tapi asalkan kita tuliskan ya. Bisa ke kanan kita anggap no, asal ada tulisannya ini. Nah, terus untuk yang kedua, apakah memungkinkan jika kondisionalnya itu banyak, tidak hanya yes atau no. Nah, kalau di flowchart, nah ini salah satu kekurangan flowchart dibandingkan bahasa pemrograman nantinya ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman itu conditional ada dua macam. Yang pertama adalah if ya, pakai conditional if itu benar-benar menggambarkan flowchart yang conditional seperti ini. Yang kedua adalah conditional switch. Nah, conditional switch itu sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi, yaitu apabila ada banyak parameter nanti dia bisa memilih salah satu. Nah, tapi kalau di flowchart ketika ada banyak parameter,
maka nanti kita harus menuliskan beberapa conditional ini secara berurutan. Ya. Misalkan apa ya kira-kira ya, yang if yang switch itu saya agak susah contohnya ya. Intinya kalau ada beberapa, kalau satu nilai itu bisa masuk ke beberapa pilihan, itu bisa pakai switch, tapi kalau di flowchart ini bisa dituliskan berulang-ulang ininya. Gimana ya contohnya ya? Mungkin teman-teman trainer yang lain ada contoh yang gampang gitu antara if dan switch. Oh ya, ini bisa. Betul. Mas Fatur di sini menuliskan misalkan kategori mahasiswa A nilainya masuk A atau B masuk C gitu ya. Nah, ini saya jelaskan di flowchart. Nah, misalkan ini tadi. Di perkuliahan kan biasanya ada kategori nilai A, B, C, D gitu kan. Nah, misalkan di sini kita mau menuliskan kalau 70 berarti masuk nilai B, kalau 80 ke atas nanti masuk nilai A, kalau kurang dari 70 nanti masuk nilai C. Nah, kalau di flowchart itu bisa kita tuliskan secara berulang-ulang untuk nilainya. Jadi yang pertama, if nilai lebih dari 80. Nanti yang ke kanan, keterangan ini bukan lulus, tapi A. Kemudian nanti kita tuliskan di bawahnya sini langsung ya, if lagi, if nilai kurang dari 80 tapi lebih dari 70. Nanti yang ke kanan adalah keterangannya B, seperti itu. Nah, kemudian nanti di bawahnya kita tuliskan lagi, kita berikan lagi conditional seperti ini, if nilai kurang dari 70. Nanti yang kanan adalah C. Nah, jadi kalau di flowchart dituliskan 3 kali. Tapi kalau di program nanti kita bisa pakai conditional yang namanya switch, di mana switch itu langsung bisa kita inisiasi setiap kategori itu ketentuannya apa. Misalkan A berarti harus lebih dari 80, B berarti 70 kurang lebih dari 70 kurang dari 80, kemudian C kurang dari 70. Nanti ketika kita masukkan nilainya 80, nanti dia langsung masuk nilai A. Ketika kita masukkan nilainya 70, dia langsung masuk nilai B. Nah, itu perbandingan antara flowchart dengan pemrograman, seperti itu. Apakah sudah cukup menjawab? Tadi siapa yang nanya ya? Mohon maaf. Iya, betul. Betul, seperti itu. Excel itu juga salah satu bahasa pemrograman. Seperti itu, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi mungkin teman-teman yang nanya? Oke, kalau tidak ada, ini saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pemrograman. Nah, yang pertama, apa itu pemrograman? Jadi pemrograman adalah kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang
biasanya kita sebut dengan source code atau kode sumber yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Nah, sedangkan bahasa pemrograman sendiri adalah alat untuk membuat program. Nah, contoh bahasa pemrograman ada C, C++, C#, Pascal, Basic, Perl, PHP, ASP, JHP, Java, dan lain-lain. Jadi, inti dari pemrograman, ya, di dalam sebuah pemrograman itu pasti ada input, proses, output. Jadi hampir sama dengan yang flowchart tadi, ada input, ada prosesnya apa, kemudian outputnya apa. Nah, input itu adalah tahap untuk memasukkan data yang akan diolah. Kemudian proses adalah tahap mengolah data menggunakan langkah-langkah atau yang kita sebut algoritma. Kemudian output adalah tahap untuk menampilkan data yang telah diolah. Jadi contohnya seperti yang menentukan kelulusan tadi. Inputnya adalah kita masukkan nama dan nilainya berapa. Kemudian pengolahannya adalah kita cek nilai dari mahasiswa tersebut berapa. Kemudian outputnya adalah kita bisa menentukan, kita bisa mengetahui mahasiswa tersebut lulus atau tidak. Nah, ini contoh yang agak kompleksnya. Misalkan di dashboard penjualan itu ya. Itu data yang kita olah adalah data ini kalau salah satu program yang kita buat adalah auto debit di salah satu BUMN ya, di mana nanti fungsi dari sistem ini adalah secara otomatis melakukan pendebitan dari rekening peserta auto debit untuk melakukan pembayaran tagihan apapun gitu ya. Nah, di sini yang kita tampilkan adalah pertumbuhan jumlah peserta auto debit dari setiap harinya itu berapa. Nah, data yang diolah adalah data peserta dan yang kita tampilkan adalah pertumbuhannya dari hari pertama jumlahnya berapa, kedua berapa, seterusnya sampai hari terakhir. Nah, nanti yang kita tampilkan, yang kita outputkan adalah grafik seperti ini. Nah, ini apabila kita tuliskan pakai flowchart atau pakai pemrograman tanpa library ya agak susah, tapi kalau kita pakai bahasa pemrograman jadinya lebih sederhana nanti. Kemudian di pemrograman sendiri ada dua istilah, yaitu paradigma dan bahasa pemrograman. Paradigma adalah bisa disebut sudut pandang dari sebuah pemrograman dalam menyelesaikan sebuah masalah. Untuk paradigma yang sering kita gunakan atau sering kita jumpai adalah tiga ini: prosedural, kemudian fungsional, dan object oriented. Prosedural itu berarti ketika kita menulis program untuk menyelesaikan sebuah masalah, kita menuliskan berdasarkan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, ini contohnya seperti flowchart tadi, itu bisa dianggap secara prosedural. Untuk prosedural sendiri sekarang sudah jarang dipakai karena untuk sekarang aplikasi itu semakin kompleks, jadi urutan langkah-langkah itu tidak hanya terdiri dari puluhan, kurang dari 10 langkah ya, tapi banyak banget sehingga agak susah untuk maintenance programnya nanti apabila kita pakai paradigma prosedural. Nah, sedangkan paradigma fungsional di sini kita menuliskan program berdasarkan fungsi-fungsi yang diperlukan. Nah, ini contohnya misalkan dalam menyeduh kopi tadi ada fungsi ngecek air, kemudian ada fungsi mengaduk kopinya, kemudian ada fungsi menuang kopinya. Nah, itu bisa kita kelompokkan menjadi beberapa fungsi, di mana fungsi itu bisa kita jalankan lagi ketika diperlukan. Misalkan fungsi ngecek air tadi kan tidak kita jalankan sekali saja, tapi berkali-kali. Nah, itu bisa kita kelompokkan ke dalam
satu fungsi tersendiri. Nah, yang terakhir adalah object oriented, di mana di sini kita menuliskan program berdasarkan objeknya. Nah, objek ini pendekatan dari object oriented ini yang paling sering dipakai karena memang ini menggunakan pendekatan yang mirip dengan dunia nyata, di mana di dalam keseharian kita kan suka mengelompokkan kegiatan atau langkah-langkah itu berdasarkan objeknya apa. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman. Di sini ada dua, yaitu tingkat rendah dan tingkat tinggi, di mana tingkat rendah itu bentuknya sulit dipahami oleh manusia, tetapi bisa langsung berinteraksi dengan mesin. Nah, ini yang biasanya dipakai di mesin-mesin pabrik itu seperti bahasanya bisa Fortran, COBOL, assembly seperti itu. Sedangkan tingkat tinggi di sini mudah dipahami oleh manusia bahasanya, tetapi memerlukan interpreter atau penerjemah untuk bisa berkomunikasi dengan mesin. Nah, tingkat tinggi ini contohnya yang nanti kita pakai di training kedepannya, yaitu PHP dan JavaScript. Itu termasuk bahasa tingkat tinggi, di mana bahasanya itu lebih mudah kita pahami, tetapi kita membutuhkan interpreter. Interpreter itu penerjemah antara bahasa yang kita tulis dengan mesinnya. Jadi kalau mesin di dalam komputer itu kan ada layar, kemudian ada hard disk, ada keyboard dan segala macam. Nah, fungsinya teman-teman kemarin menginstal XAMPP, kemudian MySQL dan segala macam itu adalah menyediakan interpreter untuk PHP. Untuk PHP. Jadi nanti program yang kita tulis bisa dimengerti oleh komputer dan komputer bisa menampilkan apa yang kita harapkan, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah terkait hubungan antara algoritma dan pemrograman. Yang pertama, pemrograman itu merupakan salah satu implementasi dari algoritma. Nah, jadi tadi contohnya ketika kita membuat kopi seperti apa, ketika kita menentukan kelulusan dari mahasiswa itu algoritmanya seperti apa, nanti algoritma tersebut bisa kita tuliskan ke dalam bahasa pemrograman supaya bisa menghasilkan output yang kita inginkan, seperti itu. Jadi kalau dirangkum, program itu adalah gabungan dari algoritma dan bahasa pemrogramannya, atau bisa disebut juga struktur data. Bahasa pemrograman sendiri juga menyertakan algoritma-algoritma yang umum, yang cukup kompleks. Sebenarnya nggak harus kompleks, ada yang sederhana dan kompleks, dalam perpustakaan fungsi mereka, atau bisa disebut library ya. Untuk bahasa umumnya di bahasa pemrograman itu disebut library, atau ada juga bahasa pemrograman yang menyebutnya dengan API. Nah, tujuannya adalah memudahkan programmer membuat aplikasi yang lebih kompleks. Jadi ketika ada algoritma yang sudah umum, misalkan algoritma pengurutan ya, mengurutkan bilangan bulat dari 1 sampai sekian, itu kan umum sebenarnya. Itu kalau kita tuliskan secara from scratch atau secara bahasa pemrograman sendiri, itu akan membutuhkan beberapa line. Tapi kalau kita menggunakan fungsi yang sudah disediakan oleh bahasa pemrograman tersebut, bisa hanya 1 atau 2 line saja. Nah, contohnya seperti ini, algoritma pengurutan ya. Di sini bisa kita lihat apabila tanpa library, maka dia membutuhkan 20 line of code, 20 baris kode. Ya. Di sana ada fungsi untuk sortingnya, ada loopingnya, for di sini, for loop. Kemudian dia ngitung apakah dari dia membandingkan juga dari satu bilangan dengan bilangan yang lain, apakah lebih kecil atau lebih besar.
Kemudian jika lebih kecil dia atur lagi urutannya, jika lebih besar dia atur lagi urutannya, sampai akhirnya dia mengeluarkan bilangan yang sudah urut. Nah, itu apabila kita gunakan fungsi di PHP atau library di PHP, itu kita hanya membutuhkan satu line saja dengan fungsi yang namanya sort. Nah, di sini kita inisiasi bilangan bulatnya berapa, nanti kita pakai fungsi sort, kemudian kita masukkan numbernya di sini berapa, nanti dia langsung bisa mengeluarkan output yang sudah urut. Jadi nanti dari 4, 6, 2, 22, 11, nanti outputnya bisa mengeluarkan 2, 4, 6, 11, 22. Nah, jadi antara code yang sebelah kiri dan sebelah kanan nanti menghasilkan hasil yang sama untuk input yang sama, tapi membutuhkan lebih sedikit code di sini. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup sampai di sini saja. Apakah dari teman-teman peserta ada yang masih bingung, ada yang masih perlu ditanyakan? Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan dulu. Ya, ini untuk pertemuan ini sudah kami rekam ya, pertemuannya kami record. Nanti hasil recordnya juga akan kami upload di e-learning. Jadi apabila teman-teman perlu mempelajari lagi, bisa lihat di video yang hasil dari record pertemuan kali ini. Seperti itu. Apakah materi hari ini sudah cukup jelas, teman-teman? Jadi materi hari ini merupakan fundamental dari materi-materi selanjutnya, di mana harapannya setelah mengikuti materi hari ini, teman-teman bisa memahami bagaimana cara kita berkomunikasi dengan komputer, cara kita menuliskan program di dalam komputer itu seperti apa. Jadi tidak langsung kita kasih tahu bagaimana cara memprogram, tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dulu dengan komputer. Setelah kita tahu cara berkomunikasinya, yaitu menggunakan algoritma tadi, nanti apapun bahasa pemrogramannya, kita bisa tahu cara menuliskannya seperti apa. Seperti itu. Ya, Pak Hanif post di chat ya untuk presensinya. Teman-teman yang peserta maupun trainer bisa mengisi di situ. Oke, apa ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang ditanyakan? Ya, untuk pertemuan kedua ini nanti akan ada kuisnya ya yang akan kami posting di e-learning. Jadi kuisnya juga seputar algoritma dan pemrograman. Tapi nanti lebih ke seperti mini challenge tadi ya, misalkan kita sediakan gambar flowchart, nanti teman-teman peserta bisa menjelaskan maksud dari flowchart itu seperti apa, atau sebaliknya, teman-teman kita berikan langkah-langkah, kemudian bisa menggambarkan flowchart-nya. Nah, untuk menggambar flowchart sendiri ada tools lagi yang mungkin nanti teman-teman bisa coba. Ini gratis dan online.
bisa diakses di app.diagram.net. Ini merupakan tools gratis yang bisa digunakan untuk membuat berbagai macam diagram. Salah satunya adalah flowchart. Dan nanti akses saja di app.diagram.net. Kemudian bisa kita pilih untuk create new diagram. Nah, nanti di sini ada pilihannya jenis-jenis diagramnya apa. Nanti di sini bisa kita pilih flowchart. Kemudian kita klik flowchart ya, kemudian kita klik create sini. Nah, di sini sudah ada pilihan simbol-simbolnya apa ya. Ada data, kemudian ada decision atau selection, kemudian ada proses. Nah, kemudian kalau menggambarkannya kita tinggal tarik ke sini, mulai. Kemudian proses selanjutnya bisa kita klik di tanda panah ini. Nah, di sini kita bisa memilih selanjutnya apakah proses atau decision atau input. Misalkan di sini input, kita tuliskan nama mahasiswa, kemudian nilai. Nah, selanjutnya juga sama, kita klik di sini, kita kasih proses, misalkan cek nilai mahasiswa. Nah, selanjutnya misalkan di sini kita kasih switch tadi seperti yang ditanyakan Pak Filialdi, Pak Aldi tadi. Sekarang di sini nilainya if nilai lebih dari 80. Nanti berikutnya bisa kita proses lagi keterangan A. Ini bisa kita tuliskan keterangannya juga dengan klik sekali, kemudian kita tuliskan yes. Nah, kita tambah lagi kondisinya jika nilai lebih dari 70 dan nilai kurang dari 70. Ini bisa kita tuliskan keterangan B. Nanti bisa kita tambahkan lagi, bahkan nilai kurang dari 70. Sorry, ini kurang dari 80. Nanti bisa kita berikan keterangan dengan C. Nanti kita proses di sini, tampilkan nilai, tampilkan keterangan. Nah, ini bisa kita berikan koneksinya dengan cara klik di salah satu titik ini. Kita tarik saja ke sini, ke proses yang terakhir. Kita tarik semuanya. Ini bisa kita ganti juga biar kelihatan tiga-tiganya masuk ke sini. Kemudian yang terakhir, sini kita berikan output, yaitu keterangan, nilai, nama. Terus yang terakhir di sini bisa kita tambahkan terminatornya. Sorry, ada di situ. Ini kita tarik saja ke sini. Selesai. Kemudian kita tarik garis ke sini, garis alur ke selesai. Nah, seperti itu cara paling mudah untuk membuat sebuah flowchart. Kita bisa menggunakan app.diagram.net, app.diagrams.net.
Kemudian setelah selesai, ini bisa kita simpan. Nah, simpannya ini tapi dalam bentuk diagram. Nanti kalau dalam bentuk gambar, itu bisa kita select semuanya di sini. Diagram yang ingin kita ekspor bisa kita select semua. Kemudian kita klik file, kemudian kita klik export as. Nah, di sini bisa kita ekspor sebagai PNG, JPG, SVG. Mungkin di sini yang paling familiar kita ekspor sebagai PNG. Nah, nanti di sini kita pilih yang selection only supaya diagram yang sebelahnya tidak kelihatan di gambar yang kita ekspor. Kemudian kita klik export. Nah, ini kita tentukan namanya apa. Diagram kategori nilai siswa. Kemudian di sini kita bisa pilih apakah mau disimpan ke Google Drive, ke OneDrive, Dropbox, GitHub, GitLab, Trello, atau yang paling mudah adalah ke device. Nah, ini bisa kita klik device. Nah, nanti dia otomatis akan download. Ketika kita buka, nah, diagramnya tadi sudah dalam bentuk gambar dan sudah tersimpan di komputer kita masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin itu tadi sedikit tambahan ya buat teman-teman ketika nanti ada tugas dari kami untuk membuat flowchart bisa menggunakan tools online tadi app.diagrams.net. Sekali lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silahkan. Ya, Pak. Jadi nanti di pelatihan ini kita juga akan memberikan pelatihan untuk menuliskan program seperti ini, Pak. Jadi ini kan PHP. Jadi nanti di pertemuan mungkin 4 pertemuan lagi, enggak sih, PHP itu agak di belakang karena sebelum kita mempelajari PHP, itu kita akan mempelajari dulu di HTML dan di database-nya. Jadi nanti ada juga tentang database. Jadi memang tujuan pelatihan ini kan teman-teman bisa paham dan mengerti apa itu pemrograman dan bisa menuliskan bahasa pemrograman sendiri. Makanya nanti kita berikan salah pelan-pelan dan bertahap, dan nanti ada waktunya ketika kita mempelajari dasar-dasar dari PHP sampai nanti kita sudah cukup advance di PHP-nya, sudah cukup istilahnya cukup menengah gitu kemampuannya. Nah, kalau ini kan PHP tanpa framework, nanti kita akan mempelajari juga PHP menggunakan Laravel atau menggunakan framework. Itu lebih mudah lagi nanti. Tapi memang belum langsung ke sana, karena nanti ketika kita tiba-tiba
mempelajari itu, teman-teman belum mengerti dasar-dasarnya apa, sehingga nggak tahu kenapa kok kita harus menuliskan kode ini, kenapa kita membuat kode ini. Nah, makanya di pelatihan ini kita berikan dasarnya dulu supaya paham dulu, baru nanti di pertengahan kita training untuk mengimplementasikannya. Seperti itu, Pak Aldi. Iya, iya, kita bisa membuat kode PHP ini. Betul. Betul. Oke. Iya, Anda akan sampai sini. Ya. Makanya kalau misalkan saya langsung berikan pelatihan ini, nanti teman-teman tambah bingung lagi. Misalkan dua ini aja ya, dua line of code ini, maksudnya dollar, numbers, kemudian array, ini apa ya? Kalau misalkan maksudnya, dolar itu berarti kita menginisiasi sebuah nilai. Nah, nilainya dalam bentuk array, kemudian di dalam array-nya itu ada beberapa nomor. Nah, tapi kan teman-teman nggak tahu kenapa sih kita harus menginisiasi sebuah nilai. Nah, tapi dari penjelasan saya tentang algoritma tadi, bahwa di algoritma itu kan harus ada input, harus ada sebuah inputan. Nah, maka fungsi dari menginisiasi sebuah nilai ini adalah kita memberikan input kepada pemrograman kita. Nah, kemudian kenapa sih kita kok menuliskan sort kemudian memasukkan number di sini? Nah, sort ini adalah sebuah proses di mana dia akan menyortir, akan mengurutkan nomor-nomor yang ada di array ini supaya urut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, setelah memahami algoritma tadi, kita tahu bahwa ternyata sort itu bagian dari sebuah proses. Kemudian nanti di bawahnya sini sebenarnya kita bisa tuliskan output seperti contoh di kode di bawah ini, di samping kiri, yaitu echo. Itu di sini kita bisa menuliskan outputnya berapa setelah di sort, seperti itu. Makanya perlu pemahaman dulu, baru nanti tahu alasan dari setiap penulisan ini apa. Nah, kalau sudah tahu alasannya, nanti lebih mudah kita dalam membuat pemrograman. Karena pemrograman itu adalah ilmu yang membutuhkan ide, membutuhkan kreativitas. Jadi ide itu tidak akan muncul apabila kita tidak memiliki alasan atau tidak memiliki masalah atau tidak memiliki pengetahuan terhadap sesuatu masalah. Makanya kita harus ada pengetahuan dulu bagaimana menyelesaikan masalah, baru nanti kita buat idenya, dari ide itu kita tuliskan menjadi sebuah bahasa pemrograman. Seperti itu teman-teman peserta training. Jadi memang di awal-awal ini memang masih belum terlihat ya bahasa pemrograman itu bagaimana, tapi memang fundamental itu yang paling penting di awal. Kalau kita tidak tahu fundamentalnya, kita tidak akan mengerti kenapa kita menuliskan program seperti ini. Dulu saya pas kuliah itu juga algoritma dan pemrograman dasar itu 2 semester. Saya pelajari dalam 2 semester. Jadi semester pertama dasar, nanti semester kedua lanjutan. Baru setelah itu apapun bahasa pemrogramannya, kalau kita sudah paham mengenai algoritma, mengenai cara komunikasi dengan komputer, itu kita tidak akan menemui masalah. Tapi kalau kita ujuk-ujuk mempelajari bahasa pemrograman, ya kita tidak akan memahami kenapa kita menuliskan bahasa pemrograman tersebut. Kita tidak tahu esensinya dari algoritma.
Seperti itu. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya, Pak Fajar. Kopi. Ya. Ya. Bisa, Pak. Memungkinkan saja nanti. Inisiasi value itu bisa berupa angka, bisa berupa kata-kata. Kalau di istilah teknisnya itu kita sebut sebagai tipe data. Tipe data itu ada berbagai macam. Kalau di contoh ini tadi tipe datanya adalah array, ya ini array, di mana array itu sebuah tipe data yang di dalamnya itu mengandung sekelompok data lagi. Nah, salah satunya itu. Ada juga tipe data string. Tipe data string itu yang mana sebuah data itu nilainya adalah teks atau kata-kata string. Ada juga tipe data integer. Nah, integer itu bilangan bulat. Jadi di sana nanti kita bisa menuliskan bilangan bulat. Jadi tidak boleh ada koma, tidak boleh ada koma lah intinya. Jadi misalkan 4, 6, 2 itu termasuk bilangan bulat. Tapi kalau 4,5 itu nanti tidak bisa masuk dalam bilangan bulat. Nanti ada juga lagi tipe data double atau float, itu untuk menyimpan data yang sifatnya tidak bulat, ada komanya tadi. Banyak, nanti kami berikan juga sumber-sumber berupa dokumen, berupa teks gitu, supaya teman-teman bisa belajar mandiri ya. Jadi tidak hanya mengandalkan dari pertemuan harian kita, pertemuan mingguan ya, seminggu 2 kali. Tapi nanti kita juga berikan bahan-bahan bacaan dari yang kami himpun dari beberapa sumber. Nanti teman-teman bisa belajar mandiri dari sana. Begitu. Ada lagi teman-teman yang ingin tanyakan? Ya, saya rasa sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Nanti apabila ada yang kurang jelas mengenai dasar algoritma dan pemrograman, bisa teman-teman tanyakan melalui grup WhatsApp atau melalui forum di e-learning yang sudah kami sediakan. Mungkin cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih bagi teman-teman peserta training atas waktu yang diluangkan dan perhatian yang diberikan. Terima kasih atas kesungguhannya. Bagi teman-teman trainer juga terima kasih sudah memberikan bantuan sehingga menyukseskan acara ini. Nanti pertemuan berikutnya kita laksanakan di hari Senin tanggal 26 Oktober. Di sana nanti kita akan mempelajari tentang HTML, tentang dasar-dasar HTML. Jadi sedikit overview, HTML itu sebenarnya bukan pemrograman ya, karena di dalam HTML itu tidak ada logika yang bisa kita tuliskan di sana. Dia hanya
sebuah teks yang apabila dibaca oleh browser atau yang mungkin teman-teman lebih familiar dengan Google Chrome atau Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Ketika teks itu dibaca oleh browser, maka dia akan menampilkan dengan tampilan grafis. Nah, jadi sebenarnya HTML itu masih belum bisa disebut bahasa pemrograman. Dia hanya encode itu sebuah kode ketika diterjemahkan dengan cara tertentu maka akan menghasilkan tampilan yang tertentu juga seperti itu. Nanti pertemuan berikutnya kita akan mempelajari HTML mulai dari dasarnya sampai nanti teman-teman bisa membuat satu tampilan HTML from scratch dari kode bisa jadi tampilan halaman web seperti itu. Nanti yang akan memandu adalah Mas Randika. Beliau adalah supervisor dari web development di Fascom. Jadi skill web development-nya sudah lebih baik daripada saya. Nanti makanya bisa memandu teman-teman peserta training dengan lebih baik lagi. Oke, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada pertanyaan bisa tanyakan di grup. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing, supaya apa yang sudah kita jalankan bisa memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa, dipersilahkan. Doa dapat cukupkan. Akhir kata dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya.